Hai, jumpa lagi dengan saya Jessica. Di video kali ini, saya akan membuat sifon pisang kurma yang saya padukan dengan dua rasa. Sebelum nonton lebih lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Langsung saja ikutin cara pembuatannya. Welcome to my channel. Hai, sebelum lanjut, like dan subscribe dulu ya agar channel ini semakin berkembang. Yang pertama, siapkan pisang. Di sini saya menggunakan pisang raja yang sudah matang dan manis. Timbang pisangnya tanpa menggunakan kulit. Haluskan pisang dengan menggunakan garpu. Setelah pisangnya halus, sisihkan. Untuk topping, siapkan kurma, buang bijinya, dan potong kecil-kecil seperti ini. Di tempat yang lain, siapkan 4 butir kuning telur, tambahkan gula pasir, campur sampai gula pasirnya larut. Setelah gulanya larut, tambahkan pisang yang sudah dihaluskan. Campur merata. Tambahkan minyak dan susu cair. Campur kembali sampai merata. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, berikan like dan subscribe ya. Kemudian tambahkan tepung terigu protein rendah. Jika suka, tambahkan bubuk kayu manis setengah sendok teh. Jika tidak suka, bisa di-skip saja. Bubuk kayu manis ini hanya untuk menambah aroma. Campur kembali hingga merata dan menjadi adonan yang licin. Adonan akhirnya akan seperti ini, sangat kental. Bagi adonannya menjadi 2 sama banyak. Mangkok yang satu akan diberi rasa coklat, tambahkan coklat bubuk. Tambahkan juga pasta coklat. Di sini saya menggunakan pasta coklat Black Forest. Warnanya akan cenderung lebih gelap dibanding dengan pasta coklat biasa. Campur kembali hingga rata. Setelah rata seperti ini, sisihkan. Siapkan loyang khusus sifon dan alas di bawahnya. Masukkan ke dalam oven. Panaskan bersamaan dengan oven dengan suhu 180 derajat Celcius. Di tempat yang lain, siapkan putih telur. Mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai putih telurnya berbusa. Setelah berbusa, masukkan air perasan jeruk nipis. Mixer kembali. Masukkan gula pasir dibagi menjadi 3 kali secara bertahap. Mixer putih telurnya cukup sampai kaku dan ketika mangkok dibalikkan, putih telurnya tidak bergerak. Bagi busa putih telurnya menjadi 2 sama banyak.
Masukkan adonan putih telur ke dalam adonan kuning telur dibagi menjadi 2 kali, kemudian aduk balik secara perlahan. Untuk pencampuran yang terakhir, gunakan spatula, aduk balik sampai merata. Hasil akhirnya, adonan akan tetap kental sekali seperti ini. Untuk adonan coklat, lakukan hal yang sama. Masukkan adonan putih telur, dibagi menjadi 2 kali, kemudian aduk balik sampai merata. Tuang adonan yang warnanya putih ke dalam loyang yang sudah dipanaskan. Dituangnya secukupnya saja karena ini akan dibikin putih coklat. Ini ratakan seperti ini. Setelah rata, tambahkan bagian atasnya dengan potongan kurma. Tutupi atasnya dengan adonan coklat. Ratakan kembali sehingga adonan putihnya tertutup. Tuang lagi atasnya dengan adonan putih, selang-seling dengan adonan coklat. Jangan lupa diberi potongan kurma. Lakukan hal ini sampai semua adonannya habis. Yang terakhir, gunakan sumpit untuk membuat motif di atas permukaannya. Jadi sumpitnya tidak sampai ke bawah, hanya di atas permukaan. Lalu beri potongan pisang dan kurma. Hentakan perlahan beberapa kali supaya gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan dapat naik ke atas permukaan. Masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan. Gunakan api atas bawah tanpa menggunakan kipas dengan suhu 180 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah 15 menit, beri beberapa goresan di bagian atas permukaan sifon dengan menggunakan pisau. Lakukan hal ini dengan cepat. Masukkan ke dalam oven dan panggang kembali dengan suhu 160 derajat Celcius selama 20 menit. Turunkan ke suhu 150 selama 20 menit lagi. Panggang dengan api atas bawah tanpa menggunakan kipas. Total waktu memanggangnya adalah 55 menit. Sifon pisang ini sangat wangi sekali. Setelah matang, hentakan beberapa kali, balikkan dan biarkan hingga dingin. Setelah dingin, sifonnya sudah bisa dikeluarkan dari loyang. Untuk mengeluarkan sifon, gunakan pisau yang tipis dan tajam. Tekan bagian bawahnya sehingga bisa keluar. Jangan lupa bagian tengahnya juga disisir menggunakan pisau.
Sifon pisang sangat wangi dan legit. Motifnya cantik sekali dan sifon ini sangat lembut. Perpaduan pisang dan kurma membuat sifon ini semakin legit. Untuk sifon pisang ini cenderung lebih basah dan moist. Bagaimana kalian tertarik untuk mencoba resep ini? Jika kalian sudah mencoba resep ini, jangan lupa tag saya di Instagram. Terima kasih sudah menonton video ini. Berikan like dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video terbaru berikutnya. Bye!